Jadi silahkan disupport dan kayaknya insya Allah itu maksudnya saya mau lihat perkembangannya dulu. Netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat video terkait menelaah tulisan Habib Milenial alias Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Tulisan ini tulisan terkait tentang pembelaannya terhadap Syiah di Indonesia. Oke, kita tulis saja terkait tulisan Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Kita tulis di Google tulisan Habib Hussein Jafar Al-Hadar tentang Syiah. Ketika kita klik tulisan ini, kita klik, oke, akan muncul. Langsung muncul ya di poin kedua itu 10 penyebab kegagalan memahami Syiah by Hussein Jafar. Oke, kita akan klik aja tulisan ini. Oke, klik. Sebentar. Sudah muncul. Ya, tulisan Habib Jafar tersebut dimuat oleh www.misikat.net, yaitu 10 penyebab kegagalan memahami Syiah by Hussein Jafar Al-Hadar. Ya, tulisan ini 10 poin ini kemungkinan itu pembelaan Habib Jafar terhadap Syiah, kesalahan memahami Syiah di Indonesia. Ada dua argumen utama yang disimpulkan oleh kami terkait tulisan ini. Argumen pertama, Habib Hussein Jafar menyebutkan bahwa Syiah adalah salah satu mazhab Islam yang diakui oleh mayoritas ulama besar dan otoritatif dalam Islam, termasuk ulama besar di Indonesia. Yang kedua, argumen kedua, bahwa Syiah menjadi salah satu mazhab Islam yang seringkali gagal dipahami oleh sebagian umat Islam, sehingga kerap dituduh sesat dan penganut mendapat diskriminasi. Dua argumen tersebut telah dijawab oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Timur bahwa ajaran Syiah disebutkan sesat. Untuk lebih mengetahui fatwa ulama di Indonesia, kita simak video Adi Hidayat berikut ini. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kata beliau di halaman 9-nya, Faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Oke, dari ceramah Ustadz Hadi Hidayat menyebutkan bahwa Syiah bukan lagi masalah mazhab, tetapi masalah firqah, atau bukan lagi masalah ibadah tapi masalah akidah. Ini yang menyebutkan bahwa ulama di Indonesia menyebutkan bahwa Syiah itu sesat. Oke, kembali lagi ke tulisan. Tapi sudah paham kan Syiah sesat? Tapi kalau belum paham, sudahlah. Oke, kembali ke tulisan Habib Hussein Jafar 10 penyebab kegagalan Syiah. Poin pertama, bahwa Habib Jafar menyebutkan Syiah gagal dipahami karena ilmu mereka tentang Syiah adalah ilmu perkononan. Mereka mengetahui dan memahami Syiah justru dari konon-konon yang tak memiliki jejak dan landasan nakli maupun akli, melainkan sebatas selentingan-selentingan yang tak jelas sumbernya. Oke, nanti kita simak video-video Ustadz Adi Hidayat dan UAS. Oke, poin kedua menyebutkan bahwa Syiah gagal dipahami karena ilmu mereka tentang Syiah didapat dari orang atau bukan non Syiah atau bahkan pembenci Syiah, sehingga ilmu tentang Syiah datang dari sumber sekunder yang belum valid kebenarannya atau bahkan berdasarkan fitnah-fitnah para pembenci Syiah. Apakah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat pembenci dan pemfitnah Syiah? Oke, kita simak video mereka berikut ini. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunaqihuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, keras sekali kalimat. Sangat keras ceramahnya Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, tapi saya yakin mereka bukanlah pembenci apalagi pemfitnah. Untuk itu, kita tetap mendakwai teman-teman Syiah yang terlanjur tersesat. Poin selanjutnya, poin ketiga, Syiah gagal dipahami karena ilmu mereka tentang Syiah didapat atau didasarkan pada orang atau buku yang bukan ulama atau rujukan sah muktabar Syiah. Oke, kita sudah jelaskan tadi orang-orangnya siapa saja yang menyebutkan Syiah itu sesat. Kemudian poin selanjutnya, poin keempat, Habib Hussein Jafar menyebutkan Syiah gagal dipahami karena ilmu tentang Syiah berasal atau berdasarkan dari orang atau buku klasik atau kontemporer Syiah yang tak muktabar, tak mewakili pendapat umum, mainstream, dan muktabar Syiah. Poin kelima,
Syiah gagal dipahami karena niat membaca, mendengar ceramah, berdiskusi, dan belajar Syiah sudah salah, yakni berdasarkan kebencian. Ini mungkin akan kita telah dijelaskan tadi. Syiah semakin rumit karena bukan lagi pada masalah akidah atau keyakinan, tetapi merambah pada masalah ibadah. Oke, poin ke-6, Syiah gagal dipahami karena penjelasan atau pendapat umum Syiah, muktabar tentang Syiah yang tak sesuai dengan harapan para pembenci Syiah itu disebut sebagai trik takiyah, menyembunyikan kesiaannya semata untuk alasan keamanan mereka. Ya mungkin itu yang menjadi diskusi hangat tentang Syiah, yaitu adanya takiyah dari ulama-ulama kita seperti Adi Hidayat dan UAS. Oke, poin ke-7, Syiah gagal dipahami karena sejak awal telah lebih tak dulu meyakini bahwa Syiah adalah mazhab sesat. Jadi mungkin akan telah dijelaskan oleh Adi Hidayat terkait sejarah masuknya bid'ah pertama di tanah Jawa yang membacakan karya Hasyim Asy'ari. Oke, poin ke-8. Syiah gagal dipahami karena mereka tak memahami Islam dan ilmu Islam secara utuh. Sebab jelas-jelas sejarah mencatat Syiah sebagai salah satu mazhab Islam bahkan yang tertua yang ajarannya tak menyimpang dari Islam. Tadi mazhab bukan masalah Syiah bukan masalah mazhab tetapi masalah firqah. Oke, poin ke-9. Syiah gagal dipahami karena mereka tak tahu bahwa dalam Syiah ada banyak mazhab. Di Syiah banyak mazhab. Sudahlah. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa masalah Syiah sekali lagi bukan masalah mazhab tetapi masalah firqah, masalah keyakinan, masalah tauhid. Oke, poin 10. Syiah gagal dipahami karena mereka suka mengeneralisir. Jadi ketika mereka melihat tingkah salah seorang Syiah yang dianggapnya melanggar, bukan justru dinilai sebagai kelakuan oknum yang bertentangan dengan ajaran Syiah, melainkan dinilai sebagai bukti kesesatan Syiah. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa sejarah Syiah adalah sejarah masuknya bid'ah pertama, masuknya aliran sesat pertama di tanah Jawa. Oke, datangnya dari mana? Sudah 110 tahun yang lalu Syiah masuk sebagai sejarah aliran sesat di Indonesia, di tanah Jawa. Oke, bagaimana netizen? Jangan lupa like, subscribe, dan komen video Halo Netizens. Semoga tetap sehat selalu, diberkah umurnya, sehat walafiat, dan semoga tetap menyebarkan kebaikan dan melawan kezoliman.